Pada kesempatan kali ini akan membagikan informasi seputar petunjuk teknis PPDB atau pendaftaran peserta didik baru tahun 2024 Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru, dan bagikan informasi ini sebanyak-banyaknya kepada siapapun juga, semoga bermanfaat. Dan tuliskan di kolom komentar pendapatmu tentang tayangan ini dan juga ide atau saran untuk konten berikutnya. Baiklah, berikut adalah tampilan di halaman awal PPDB jenjang SMA, SMK, SLB Negeri Provinsi Jawa Timur 2024 dengan tampilan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Dr. Aris Agung Paiwai. Ada beberapa hal baru dalam PPDB Jatim ini, yaitu ada sistem zonasi. Dalam satu kabupaten terdapat beberapa zona. Kuota zonasi untuk SMA 50%, terbagi atas wilayah zonasi dengan jarak terdekat sebanyak 30% dan wilayah zonasi sebaran sebanyak 20%. Radius jarak untuk SMA diperuntukkan bagi calon peserta didik dalam zonasi wilayah atau luar perbatasan yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota 30%. Zonasi sebaran bagi calon peserta didik baru dari semua kelurahan desa. Wilayah dalam zonasi dibagi rata jumlah kelurahan desa dalam zonasi tersebut dengan kuota 20%. Untuk pengambilan PIN, peserta didik bisa mengambil di sekolah yang terdekat atau di sekolah tujuan, ya, dengan mendatangi langsung, ya. Sedangkan untuk online-nya tetap secara daring. Sedangkan untuk mengambil PIN itu langsung datang ke sekolah untuk verifikasi. Ini adalah dasar hukumnya. PPDB dilarang masuk menggunakan tes, ya. PPDB online kecuali untuk sekolah dengan pendidikan khusus, sekolah berasrama, sekolah terbuka, wilayah blank spot, dan daerah jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan peserta didik dalam satu rombel. Bagi peserta didik yang memiliki kartu keluarga dengan keadaan tertentu diganti dengan surat keterangan domisili yang dimaksud seperti bencana alam, bencana sosial. Nama orang tua didik tercantum di KK harus sama dengan nama yang tercantum pada rapor atau ijazah akta kelahiran. Untuk jenjang SMK, memilih bidang kalian mempersyaratkan peserta wajib melakukan tes kesehatan pada saat pengambilan PIN di SMK yang dituju atau SMK terdekat. Jalur PPDB Jatim 2024 untuk SMA afirmasi 15%, pindah tugas 5%, prestasi 5%, prestasi akademik 25%, dan zonasi SMA 50%. Sedangkan untuk SMK afirmasi 15%, ini terdiri dari keluarga tidak mampu, pendidikan menengah, anak buruh, dan penyandang disabilitas sebanyak 15%, tindak tugas 5%, prestasi hasil lomba 5%, termasuk golden ticket Hafiz Quran maupun golden ticket ketua OSIS. Yang keempat, zonasi SMK 10% yang berbatasan dengan sekolah, ya. Pilihannya 3 sekolah. Prestasi nilai akademik 65%, gabungan rata-rata nilai rapor semester 1 sampai 5. Tahapannya untuk SMA SMK ini, jalur afirmasi, pindah tugas, dan prestasi lomba. Tahap kedua, prestasi nilai akademis. Tahap 3, zonasi SMK. Tahap 4, zonasi SMA. Dan tahap 5, jalur prestasi nilai akademik SMK. Jalur afirmasi 15%, terdiri dari 7% untuk keluarga tidak mampu
dan adem ya. Terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah yaitu KIP, PKH, KKS, PPDNT, dan seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Anak buruh ini 5% orang tua siswa memiliki sertifikat buruh, diutamakan sebagai penerima KIP, PKH, KKS, PPDNT ya. Seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Dan untuk penyandang disabilitas ini 3%, masuk kategori disabilitas ringan, menyelesaikan pendidikan jenjang SMP, mendapatkan surat keterangan dari psikolog, psikiater atau dokter spesialis. Pindah tugas 5% terdiri dari 3% pindah tugas orang tua melampirkan surat keterangan pindah paling lama 1 tahun, yaitu tanggal 10 Juni 2024. Sebelum 10 Juni 2024 melampirkan juga surat keterangan domisili. Untuk anak guru dan tenaga kependidikan ini 2%, terdiri dari anak guru dan tenaga pendidikan hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bekerja, melampirkan surat tugas orang tua, seleksi berdasarkan jarak rumah ke sekolah. Sedangkan untuk Japres hasil lomba 5%, terdiri dari 2% akademis, 2% juga lomba non-akademis. Dilaksanakan baik berjenjang atau tidak berjenjang kejuaraannya, bukti prestasi diperoleh dari kompetisi tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau lembaga lainnya dengan dinas pendidikan. Diberikan skor sesuai ketentuan, prestasi bergu maksimal 2 anak, verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam. Ditemukan sertifikat tidak terus jenjang lomba, maka harus dilampirkan surat keterangan dari kepala sekolah. Golden ticket, ketua OSIS, dan hafiz Quran. Sistematika penghitungan skor. Ini nanti Anda bisa lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya unduh ya, linknya ada pada kolom deskripsi. Ya, untuk jalur prestasi nilai akademik SMA 25%, SMK 65%. Gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5 50%, pendidikan agama, PKN bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS bahasa Inggris. Nilai akreditasi sekolah 20%. Bagi sekolah yang berlaku akreditasi habis maka menentukan nilai akreditasi yang terakhir. Indeks asal SMP sederajat. Nilai rapot menentukan nilai kompetensi pengetahuan KI 3. Bagi SMP sederajat tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah. Ya. Jalur zonasi SMK 10% ya, memperhatikan calon peserta didik baru berdonasi dekat dengan sekolah 10%. Daya tampung masing-masing jurusan di sekolah tanpa batasan wilayah ya. Peserta didik dapat memilih 3 kompetensi konsentrasi keahlian pada satu sekolah. Sekolah berbatasan provinsi dapat menerima pendaftar dari luar provinsi yang berbatasan selama baku belum terpenuhi. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga diberikan paling singkat 1 tahun sejak tanggal PPDB 2003 tahap 1. Ya. Untuk zonasi SMA ini 50%, menerima pendaftar dari wilayah zonasi atau wilayah luar zonasi yang berbatasan. Terbagi atas wilayah zonasi radius jarak terdekat sebanyak 30%, wilayah zonasi sebaran sebanyak 20%. Calon peserta didik jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan 3 sekolah wilayah zonasi, 2 sekolah dalam
satu zonasi dan satu sekolah di luar wilayah zonasi. Ya, menunjukkan alamat kartu keluarga diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal PPDB 2023, yaitu tanggal 10 Juni 2024. Untuk jalur zonasi SMA 50% terdiri dari 30% berdasarkan radius dan 20%-nya zonasi sebaran. Untuk 30% ini berdasarkan radius ini zonasi yang berbatasan jarak terdekat dari sekolah tujuan, sedangkan zonasi sebaran diperuntukkan bagi calon siswa yang berasal dari semua kelurahan di wilayah zonasi dengan dibagi rata sejumlah kelurahan desa wilayah zonasi tersebut. Jadi yang berbeda dari zonasi untuk tahun ini adalah ada zonasi jarak dari sekolah dan zonasi sebaran di wilayah zonasi tersebut, di kelurahan atau desa tersebut. Keterlibatan SMA SMK swasta ketika tidak diterima di jalur SMA SMK negeri ini, SMA SMK swasta dapat menginput lokasi sekolah, paku, alamat sekolah, alamat website seperti ini. Jadwal PPDB untuk kegiatannya, sosialisasi sudah dimulai sejak bulan Februari sampai Mei nanti 2024 untuk entry nilai raport sekolah SMP 20 sampai 25 Mei, verifikasinya 24 sampai 28 Mei, pembetulan nilai raport 27 sampai 30 Mei 2024. Pra pelaksanaan PPDB, pengambilan PIN di sekolah terdekat atau di sekolah yang dituju itu mulai tanggal 27 Mei sampai 14 Juni, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Tes kesehatannya untuk pendaftaran SMK pada tanggal 27 Mei ya ini sama ya, mengambil PIN juga langsung tes kesehatan 27 Mei sampai 14 Juni pukul 8 sampai 4 sore. Latihan pendaftarannya mulai tanggal 5 sampai 8 Juni, mulai pukul 1 dini hari sampai menjelang pukul 24 malam ya. Untuk tahap satunya jalur afirmasi perpindahan tugas maupun prestasi hasil lomba, pendaftarannya tanggal 10 sampai 11 Juni, penutupannya tanggal 11 Juni, pengumumannya 14 Juni. Cetak bukti penerimaan oleh calon peserta didik pukul 8 sampai 23.59. Daftar ulang di SMA dan SMK yang dituju 14 sampai 15 Juni pukul 9 pagi hingga pukul 16 sore. Untuk tahap 2 yaitu Japres Akademik SMA, ini pendaftarannya tanggal 18 sampai 19 Juni, penutupan 19, pengumuman 20, cetak bukti 20 hingga daftar ulang 20 sampai 21. Jalur zonasi SMK pendaftaran dimulai tanggal 22 sampai 23 Juni, penutupannya 23 Juni, pengumumannya 24 Juni. Cetak bukti dan daftar ulang tanggal 24 sampai 25, pengumuman pagunya yaitu 26, termasuk daftar ulangnya 26 Juni. Untuk jalur zonasi SMA mulai tanggal 27 sampai 28, pengumumannya tanggal 29, daftar ulangnya juga tanggal 29, pengumuman dan daftar ulang 2 Juli. Untuk Japres nilai akademik SMK pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 4 Juli, penutupan pengumumannya tanggal 5 Juli dan cetak buktinya tanggal 5. Untuk PPDB jenjang TK SD SMP SMA LB Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ini dilaksanakan secara offline oleh masing-masing sekolah. Ini untuk yang TK, SD, SMP, SMA, LB ya. Oh iya, salah Kak. Nanti bisa
dibaca sendiri di Juknis yang saya lampirkan di link di kolom deskripsi. Untuk calon peserta didik yang diterima dan proses daftar ulang paling lambat tanggal 31 Agustus 2024, jumlah peserta didik yang diterima untuk SDLB paling banyak 5 orang setiap rombel, untuk SMP SMA paling banyak 8 setiap rombel di SMP SMA LB ya. Bagi sekolah yang kelebihan baku diharuskan bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman. Ya, itu saja dari Juknis pemerintah provinsi Dinas Pendidikan tentang PPDB 2024 ini. Silakan melihat sendiri di web lamanya di ppdb.provinsijatim.go.id. Nanti ada linknya di kolom deskripsi, termasuk juga petunjuk teknisnya. Silakan diunduh di link yang saya lampirkan di kolom deskripsi. Itu saja dari Daniel Yuda Kumoro YouTube channel. Semoga bermanfaat informasi singkat ini, dan silakan untuk tetap mendukung channel ini agar tetap terus berkembang dengan cara mengklik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk langsung mendapatkan notifikasi terbaru. Bagikan sebanyak-banyaknya informasi ini kepada siapapun juga yang memerlukan. Semoga bermanfaat, dan beritahu kepada kami dengan menuliskan di kolom komentar pendapat kamu tentang tayangan ini dan juga saran atau ide untuk video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.